Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salut. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Dan kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tetap bersabar, kita tetap menunggu supaya kita bisa lebih nyaman, lebih aman menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, tetap tekun beribadah dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam situasi yang sangat tidak baik ini. Supaya Tuhan selalu memberkati kita semua. Pada minggu yang kudus ini, 18 Oktober 2020, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita dengan tema hidup dengan kebaikan Tuhan. Kita ambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengar dulu lagu pujian Ku Percaya Janjimu. Kau nyatakan bagi
Lebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan selalu menolong kami, memberkati kami, dan memberikan kehidupan kepada kami semua, bahkan kesehatan yang baik. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu yang kudus, bahkan juga mendengarkan firman-Mu sebagai bekal hidup kami dan pedoman hidup kami, dan memberi kekuatan kepada kami. Berkatilah kami semua dengan firman Tuhan, berkati hamba-Mu memberitakannya, biarlah Roh-Mu yang kudus yang selalu menanamkan firman-Mu di hati kami, agar terus berbuah dan memuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal selalu memelihara hati dan pikiran kami semuanya, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mulia. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat ke-23. Demikian firman Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Mari kita bersama-sama memasukkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Dia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka kamu akan berseri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu melembutkan mereka. Kecapkah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesusahan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang renung jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah pertolongan kita, yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, Paul
Yang pertama, agar umat Tuhan menikmati hidup hanya dengan kebaikan Tuhan semata. Dan yang kedua, agar umat Tuhan mengusahakan dan melakukan segala syarat yang diatur Tuhan untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kebaikan Tuhan adalah suatu hal yang membuat hidup manusia nyaman, sentosa, bahagia dan penuh dengan kesejahteraan di dunia ini dan di akhirat atau di surga yang kekal. Kebaikan Tuhan adalah rahmat dan anugerah semata yang diberikan Tuhan kepada umatnya yang percaya di dalam Yesus Kristus. Dan kebaikan Tuhan ini tidak hanya materi atau tidak hanya hal yang duniawi saja, tetapi juga hal rohani. Misalnya ada kasih dan ada perbuatan-perbuatan kebajikan yang membuat hati senang. Itulah sebagai satu contoh yang membuat kita bahagia. Kalau kita memperoleh kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini, rasanya sangat sempurna hidup kita ini. Kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini misalnya kepada kita dikaruniai oleh Tuhan seorang istri atau suami yang baik hati dan beriman di dalam Yesus. Misalnya yang lain dari kebaikan Tuhan ini adalah anak dikaruniai Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan mengaruniakan pekerjaan atau usaha atau penghasilan yang baik, yang cukup untuk kehidupan kita. Bahkan kita tidak akan berkekurangan. Demikian juga anak-anak, kita bisa sekolahkan sampai perguruan tinggi. Dan dikaruniakan Tuhan, generasi kita, anak-anak kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sehingga hidup mereka, masa depan mereka itu nantinya akan diberkati oleh Tuhan dan mereka menjadi orang-orang yang sukses kelak. Demikian juga kesehatan yang baik dan segala kekuatan dikaruniai Tuhan kepada kita agar itu dapat kita pergunakan melayani Tuhan dengan semangat, dengan setia, dengan rajin di gereja maupun di masyarakat, bahkan terutama untuk membesarkan kerajaan Allah dengan memberitakan Injil. Dan yang terpenting, kebaikan Tuhan kepada kita adalah keselamatan abadi di dalam Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal. Mazmur 34 ayat 1 sampai 23 ini adalah ungkapan syukur Daud kepada Tuhan yang diperdengarkan kepada pembacanya. Daud yang sudah menerima pengurapan dari Tuhan untuk menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Dan Daud yang berhasil menghadapi dan melumpuhkan musuh-musuh Israel yang sangat fenomenal, termasuk Goliat, seorang yang berperawatan sangat besar, lengkap dengan senjata yang sangat canggih pada waktu itu. Ada baju kira, ketopong, dan demikian juga untuk pengaman kepala, lengkap dengan segala senjata-senjata yang membunuh orang seperti pedang yang sangat besar. Itu dilumpuhkan oleh Daud. Ketika Goliat telah mati, maka Saul dan tentara Israel
mengalahkan orang-orang Filistin. Sejak itulah nama Daud terkenal di Israel, yang membuat cemburu Raja Saul sehingga memburu Daud untuk dibinasakan, untuk dibunuh. Bahkan Saul mengerahkan beribu pasukan untuk dapat membunuh Daud. Kemudian itu Daud lari ke berbagai tempat. Bisa ke bukit-bukit, ke gunung, ke lembah, ke batu-batu yang besar, bahkan sampai ke negeri musuh bebuyutan Israel, yaitu negeri Filistin. Dan ketika Daud di negeri Filistin, khususnya di dalam Mazmur 34 ayat 1 dikatakan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Di negeri Filistin ini ada yang mengenal Daud, dan dia mengatakan bahwa Daud ini seorang yang sangat dikagumi kedikdayaannya di Israel. Lalu Daud merasa terancam sebab ada yang mengenalnya di negeri Filistin tersebut, di mana Daud melarikan diri daripada kejaran Raja Saul. Dan Daud berpikir kalau dia kembali ke arah Israel, maka Raja Saul akan mendapati serta membunuhnya. Tetapi Daud juga mengaku bahwa apa yang dimaksud oleh orang Filistin yang mengenalnya tadi itu benar. Tetapi Daud berpikir bagaimana cara supaya dia bisa terlepas daripada ancaman orang Filistin yang bisa juga membunuhnya. Lalu kemudian Daud pura-pura menjadi orang gila. Lalu dia membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya, bahkan menggores-gores pintu gerbang yang membuat raja merasa jijik. Lalu kemudian Daud disuruh pergi oleh raja. Maka apa yang dialami oleh Daud dari segala pengalaman hidupnya, terutama ketika dia dikejar oleh Raja Saul yang hendak membunuhnya, dan dia selalu terluput dari berbagai ancaman hidup. Terluput dari Raja Filistin yaitu Abimelek, terluput daripada kejaran Raja Saul untuk membunuhnya. Melalui segala hal kebaikan Tuhan yang dialami Daud inilah, kemudian Daud menuangkannya di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai 23 ini. Daud menuliskannya, lalu tulisan daripada Daud melalui pengalamannya sampai kepada kita sekarang ini. Dan Daud digambarkan di sana sungguh-sungguh mengalami kebaikan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang terlihat di Mazmur 34 ini yang kita bisa pelajari, yaitu untuk memperoleh kebaikan Tuhan itu. Yang pertama, gerakan seluruh hidup untuk hidup di dalam Tuhan. Kalau kita membaca ayat 1 sampai 6, di sana penuh dengan segala kebaikan Tuhan kepada orang yang hidupnya digerakkan seluruhnya untuk Tuhan. Seluruh perspektif hidup harus selalu mengacu dan fokus kepada Tuhan. Dalam ayat 1 sampai 6 dijelaskan bagaimana seluruh hidup digerakkan untuk hidup dalam Tuhan. Hal ini jelas dengan kata-kata
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Itu yang tertulis di dalam ayat 1 sampai 6. Puji-pujian semata yang diucapkan mulut, semua karena Tuhan, sehingga jiwa bermegah. Selalu memuliakan Tuhan dan memasukkan nama Tuhan. Selalu mencari Tuhan, selalu menunjukkan seluruh hidup untuk Tuhan. Jadi seluruh hidup diarahkan agar sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Demikianlah kalau kita membaca ayat 1 sampai 6 ini. Dan hal yang kedua untuk memperoleh kebaikan Tuhan adalah takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Itu tercantum di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Pemazmur mengajak orang-orang lain untuk selalu hidup dengan takut akan Tuhan. Bahkan pemazmur bersedia mengajarkan orang bagaimana agar hidup takut akan Tuhan. Demikian juga pemazmur mengingatkan agar orang-orang menjauhi kejahatan dan sebaliknya agar selalu melakukan kebaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan atau memperoleh kebaikan daripada Tuhan, harus melakukan benar di mata Tuhan. Itu yang kita bisa baca dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Dalam pengertian, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Di dalam ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Di dalam ayat 16 ini, yang dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar adalah orang-orang yang selalu menahan diri dengan tidak berbuat jahat. Misalnya, tidak menipu dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang benar di mata Tuhan adalah orang-orang yang selalu menyembah serta beribadah kepada Yahweh atau kepada Tuhan Allah. Menurut Mazmur 34 ini, orang benar sangat diberkati. Di dalam ayat 7, Tuhan memberi pertolongan kepada orang benar yang selalu berseru kepada Tuhan. Itu yang kita baca tadi. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Dia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi di dalam ayat 7, Tuhan memberi pertolongan kepada orang yang benar, yang selalu berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan dan dalam kemelut hidup, Tuhan selalu menolong orang yang benar. Tuhan selalu mendampingi orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Yang kita baca tadi ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di dalam ayat 20 kita baca sekali lagi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan juga memberi jalan keluar kepada orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Kesulitan yang bagaimanapun, kalau dia benar di mata Tuhan, Tuhan akan menolong. Dan Tuhan selalu memberi kebutuhan hidup orang benar. Seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkannya. Dan kemudian kita lihat juga bahwa ayat 11 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di ayat 10 juga dikatakan, takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia.
Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu memberi kebutuhan hidup kepada orang yang benar di mata Tuhan. Bahkan juga di ayat yang ke-13 dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang ingin umur panjang untuk menikmati yang baik. Kepada orang yang benar di mata Tuhan, juga Tuhan bisa dikaruniakan Tuhan kepada mereka apabila Tuhan mau memakai mereka panjang umurnya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan selalu siap mendengar dan menjawab doa-doa orang benar. Itu yang kita baca dari ayat 16 dan ayat 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Tuhan juga selalu menjaga kehidupan orang benar dari segala ancaman yang hendak membinasakannya. Itu yang kita baca ayat 18 tadi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Itu termasuk dari segala ancaman hidup. Sehubungan hal yang benar, bila kita pelajari dalam konteks perjanjian baru atau PB, orang benar adalah orang yang telah dibenarkan oleh karya penebusan dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Orang yang berdosa seharusnya dihukum mati, seperti yang dikatakan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut atau mati. Namun oleh pengorbanan Yesus sampai mati di kayu salib, semua yang percaya kepadanya atau kepada Yesus tidak lagi dihukum atau dianggap bersalah, tetapi sudah dianggap benar di hadapan Tuhan. Itu yang kita baca di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 2 dan juga ayat 8 sampai dengan ayat 9. Di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan Roma 3 ayat 24 sampai 25, di sini juga dijelaskan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah disebutkan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penebus dosa, sebagai pemberi hidup yang kekal, inilah yang ditujukan sebagai orang benar. Orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh darah Yesus atau oleh penebusan Yesus di kayu salib. Dan orang-orang benar itulah yang akan memperoleh segala kebaikan Tuhan selama mereka hidup di dunia ini. Bahkan dikaruniakan Tuhan tempat yang kekal di surga.
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, marilah kita melakukan ketiga hal tadi agar kita memperoleh kasih dan anugerah Tuhan, yaitu mengalami kebaikan Tuhan selama hidup dan sesudah kita meninggalkan dunia ini. Kebaikan Tuhan tetap kita alami dalam kehidupan kekal bersama Yesus. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, gerakkanlah seluruh hidup kita untuk Tuhan. Tujuan hidup untuk Tuhan, untuk memuliakan namanya, untuk membesarkan kerajaan di dunia ini dengan memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias atau Juru Selamat dan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi hidup selalu memuji Tuhan, beribadah, selalu hidup dengan baik dan benar di dalam Tuhan, menjauhkan diri dari segala kejahatan, semua itu akan menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah selalu dengan takut akan Tuhan dan hidup kudus di dalam Tuhan, maka orang-orang yang takut akan Tuhan akan selalu diberkati oleh Tuhan. Kita lihat satu contoh di dalam 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Seorang raja di kerajaan Israel zaman dahulu, Raja Usia. Dia adalah Raja Yehuda. Di ayat 4 2 Tawarik 26 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh takut akan Allah, dan kita ajari anak-anak kita untuk takut akan Allah dan untuk selalu mengasihi Tuhan Allah kita, agar apa saja yang kita kerjakan dan kita usahakan dan apa saja yang dilakukan oleh anak-anak kita ke depan ini selalu berhasil dan selalu diberkati oleh Tuhan. Demikian juga apabila kita benar di mata Tuhan, yaitu dari segala perbuatan, tingkah laku serta pelayanan kita. Demikian juga kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa, dari segala perbuatan kejahatan, dan sebagai orang yang telah dibenarkan Tuhan dalam penebusan Yesus Kristus, maka segala kebaikan Tuhan akan menjadi milik kita di dunia ini dan juga di surga yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan, marilah kita hidup dengan baik dan benar di mata Tuhan. Jika hidup kita selalu menjauhkan diri dari segala dosa dan kejahatan, maka mata Tuhan selalu tertuju kepada kita sebagai orang-orang benarnya. Dan orang-orang sudah dibenarkan Yesus dengan darahnya yang kudus, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam situasi sulit di musim pandemi yang berat serta sangat menegangkan ini, marilah kita pahami betapa kita harus berusaha keras. Kita harus memperbaharui komitmen hidup kita atau tekad hidup kita
Kita harus membuat satu motto seperti ini. Hiduplah dari Yesus. Hiduplah di dalam Yesus. Dan hiduplah untuk Yesus. Dari Yesus kita terima segala yang baik. Segala kekuatan, segala kesehatan dan kebutuhan hidup. Dan dalam Yesus kita berlindung dari segala ancaman yang hendak menghancurkan hidup kita. Misalnya ancaman dari COVID-19, serta ancaman dari hal kekurangan ekonomi keluarga, atau bahkan ketiadaan lagi stok ekonomi, atau stok dana untuk membeli kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itu juga adalah ancaman. Dan hiduplah untuk Yesus. Hidup untuk Yesus ini misalnya, apabila ada rezeki yang baik yang kita terima, pakailah, salurkanlah untuk pekerjaan Yesus melalui pelayanan di gereja, melalui pelayanan para hamba Tuhan, dan juga salurkan untuk orang yang berkekurangan. Persembahkanlah waktu hidupmu, persembahkan tenagamu, persembahkan pikiranmu untuk Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, pergunakan hidup ini sebaik-baiknya dan lakukan untuk Tuhan segala hal. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kita sudah bahas tadi di depan, dan kita akan memperoleh segala yang baik daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami dengan pedoman hidup ini, supaya arah hidup kami selalu diluruskan oleh Tuhan, selalu diarahkan ke jalan yang benar, selalu diarahkan sesuai dengan firman Tuhan, bahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mempergunakan waktu hidup kami dengan sebaik-baiknya, agar berguna bagi kerajaan-Mu, berguna bagi sesama kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan memberkati segala kehidupan kami di dalam keluarga. Biarlah Tuhan selalu mencurahkan rezeki yang baik melalui usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan mencukupkan kami dalam segala hal, dan juga bahkan Tuhan akan selalu memberi kelimpahan kepada kami. Tuhan memberikan kesehatan yang baik, menjauhkan kami dari segala dosa dan kejahatan, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, terutama dari virus COVID-19 ini, supaya kami selalu dapat bersaksi kepada orang-orang lain bahwa Yesus Kristus yang kami sembah, yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami, selalu menolong kami, selalu memelihara kami, selalu menjaga kami dari segala mara bahaya hidup yang mengancam kami. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruhnya anak-anak kami kepadamu, baik yang baru lahir, Tuhan berkati supaya yang baru lahir bertumbuh baik, sehat dan pintar serta berhikmat. Demikian juga anak yang balita, anak yang sudah sekolah, dan kami semua juga yang sudah dewasa dan orang-orang tua. Berilah hikmat dan kepintaran kepada kami untuk kami pergunakan mengelola hidup kami dengan baik sesuai dengan kehendak. Bapa di surga, kami juga berdoa agar Tuhan juga yang akan memberkati saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka ada yang sudah dirumahkan dan tidak mendapat gaji. Biarlah Tuhan membuka jalan bagi mereka untuk mendapat pekerjaan baru. Demikian juga yang merasa kekurangan, Tuhan yang buka jalan supaya kami semua selalu berkecukupan di dalam Tuhan. Tidak ada seorang pun umat-Mu yang Tuhan kasihi
yang Tuhan sayangi, tidak ada yang akan berkekurangan apapun. Kami juga berdoa untuk yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati khususnya yang baru melahirkan bayinya supaya cepat pulih, cepat baik, cepat sehat. Demikian juga kami berdoa agar Tuhan juga yang akan memberkati saudara-saudara kami yang masih di rumah sakit, yang mengalami sakit penyakit, bukan saja sakit penyakit COVID-19, tapi juga sakit penyakit yang lain. Bahkan terutama yang mengalami sakit penyakit COVID-19 ini, supaya semua dijamah Tuhan disembuhkan, sehingga semuanya bisa pulang dengan bahagia, sehat dan selamat, berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Dan juga kalau ada yang sakit yang berada di rumah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan sempurnakan, Tuhan berkati mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka sehat panjang umur, dan diberkati Tuhan mereka untuk mempergunakan hidupnya, memuliakan dan bersaksi akan nama. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhanlah yang akan memberkati pemerintah kami ini, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan lembaga-lembaga tinggi negara, supaya mereka dapat bekerja keras ya Tuhan untuk memulihkan perekonomian di negara kami, dan juga untuk bisa menahan derasnya lonjakan bertambahnya yang mengalami COVID-19. Tuhan memberkati semua kebijakan-kebijakan pemerintah kami, termasuk juga di daerah khusus ibu kota ini, di Jakarta ini. Tuhan berkati supaya masyarakat bersama-sama pemerintah kami, baik pusat maupun daerah khususnya Jakarta ini, semuanya menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian akan memutuskan mata rantai berkembangnya COVID-19. Bapa di surga, berkatilah juga program pemerintah kami untuk mewujudkan yaitu vaksin, memberi antibodi yang baik bagi masyarakat Indonesia ini, sehingga dengan demikian akan melawan serangan-serangan daripada COVID-19. Bapa di surga, berkatilah yang bekerja di sana, yang bekerja di laboratorium, yang bekerja dalam memproduksi obat ini. Tuhanlah yang memberkati pemerintah kami mewujudkannya untuk kesehatan dan untuk keselamatan rakyat Indonesia. Semua kami serahkan kepada-Mu, terutama pelayanan kami. Tuhan memberkati kami semua untuk melayani dengan rajin, setia, dan penuh kesungguhan, dan semua kami lakukan untuk Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita akan mendengar pujian Pakai Aku Tuhan. Hidupku yang
Amin.